Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kak Muhtarul Fatah Nadawi, mahasiswa S1 Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya, akan menjelaskan tentang Address Resolution Protocol atau bisa juga kita sebut dengan ARP. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian Address Resolution Protocol. Address Resolution Protocol atau disingkat dengan ARP adalah sebuah protokol dalam TCP/IP protokol suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media access control atau MAC address. Ketika sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP/IP mencoba untuk mengakses sebuah host TCP/IP dengan menggunakan alamat IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam MAC address agar frame-frame data dapat diteruskan ke tujuan dan diletakkan di atas media transmisi seperti kabel, radio, ataupun cahaya. Tabel ARP didapatkan dari request atau broadcast ke jaringan dan berada pada layer 2 jaringan. Setiap host menyimpan tabel ARP dalam cache, tetapi jika hardware address ini tidak ada dalam cache ARP, maka ARP bertugas untuk mencarinya. Kita masuk ke bagian cara kerja ARP. Lihat pada gambar pertama, yaitu jika host ingin berkomunikasi IP kepada host tertentu, komputer sumber akan melakukan pengecekan nomor MIC dari komputer tujuan di tabel ARP. Dan kita merujuk ke gambar kedua, yaitu jika di tabel ARP tidak ditemukan, maka kita melakukan ARP request secara broadcast. Setelah kita melakukan ARP request secara broadcast, maka akan langkah selanjutnya yaitu seperti gambar ketiga, semua terminal dalam jaringan yang sama akan menerima ARP request tersebut. Namun hanya terminal tujuan yang dimaksud mengambil ARP request. Merujuk ke gambar keempat, yaitu terminal tujuan mengirim balik ARP replay beserta nomor MAC address ketika emang pesan yang dikirim telah sampai kepada device tujuan. Kita masuk ke bagian simulasi ARP. Oke, sekarang kita sudah masuk dalam aplikasi Cisco Packet Tracer untuk melakukan simulasi ARP. Di sini kita akan memasukkan device kita terlebih dahulu, kita pilih PC. Kita tempatkan seperti ini. Setelah itu ke network device, kita pilih switch. Untuk bukan PC atau menyatukan PC ke switch, kita gunakan konektor yaitu kabel. Setelah semuanya terhubung, kita buat IP address-nya di desktop, IP configuration, kita gunakan yang umum saja. Ini gunakan 1.2 untuk membedakan IP address antara PC satu dan PC yang lain. Oke, setelah kita mengisikan IP address di semua PC, maka kita jalankan simulasi. Di sini kita disfilter terlebih dahulu, kita pilih yang ARP. Oke. Untuk melihat, kita ke command prompt, kita klik ARP strip A. Ya, di sini terlihat RP no end response. Kita cek lagi ke PC yang lain. Sama.
Dan ke PC yang terakhir. Ya, sama juga. Oke, kalau gitu kita coba untuk mengirim pesan dari PC 0 ke PC 1. Kita simulasikan. Ya, ketika kita klik di sini terlihat bahwasannya pesan masih berada di PC yang PC 0. Oke, kita simulasikan dan kita lihat bahwa pesan sudah dikirim dari PC 0 menuju ke PC 2, PC 1. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, di sini kita lihat ketika kita tidak menunjukkan pesan kita ke PC 2, maka pesan tidak diterima atau tidak bisa masuk ke PC 2. Dan kita klik lagi, bahwasanya di sini telah tertulis bahwasanya pesan telah diterima di PC yang pertama. Kita lanjutkan. Pesan akan kembali ke switch untuk dikirimkan ke PC 0. Kenapa dikirimkan ke PC 0? Untuk memberitahukan bahwa pesan telah diterima oleh PC pertama atau PC 1. Oke. Cukup untuk simulasinya. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.